Pemirsa Sesma TV yang berbahagia, alhamdulillah tadi di awal sudah dijelaskan sama Ustadz Bayu tentang bagaimana kita agar sempurna iman kita. Pertama cirinya adalah menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat dan mengupayakan terus-menerus untuk berkata baik kepada siapapun, ya tidak terkecuali kepada tetangga kita, saudara-saudara kita, atau bahkan orang-orang di luar yang tidak kenal sama kita. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, saya izin menyapa Ibu-ibu terlebih dahulu, Bapak Bayu. Forum Komunikasi Majelis Orang Tua Siswa Sekolah Islam Sabilillah Malang. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, hari ini ibu-ibu semangat semuanya, ini dari Majelis Orang Tua Siswa TK, SD dan SMP Islam Sabilillah Malang. Alhamdulillah. Karena yang SMA Islam Sabilillah Malang ada sebenarnya satu, sisanya persiapan untuk ada acara besar di SMA Sabilillah Malang. Baik pemirsa yang berbahagia, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Tadi kita fokus bahasan kita itu tentang bagaimana kita meningkatkan kesempurnaan iman kita kepada Allah melalui berkata baik atau diam saja dan menghindari perkataan-perkataan yang dirasa nggak ada manfaatnya. Kita lanjutkan ke ciri-ciri iman berikutnya. Apa ciri-ciri iman berikutnya? Langsung saja bersama dengan Ustadz Bayu. Terima kasih Ustadz Gulam. Termasuk tadi alhamdulillah itu berkata yang baik. Itu berkata yang baik. Itu udah langsung praktek gitu. Alhamdulillah. Itu nggak saya setting loh Bapak. Alhamdulillah. Itu dari berarti manfaat ngajinya langsung dipraktekkan. Saya ingat kalau tidak salah dawuhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, kalau orang itu mendapati keras dalam hatinya itu dengar azan kok enggak kepingin jamaah, dengar orang lihat orang gerutu-gerutu ke masjid kok tidak tergerak kepingin ke masjid, itu udah keras hatinya. Mendengarkan orang ngaji kok tidak tersentuh, atau juga terhalang rezekinya atau mengalami kesulitan rezekinya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketahuilah bahwa kamu telah terlalu banyak bicara dengan manusia dan sedikit bicara atau komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah ta'ala, hati kita dilembutkan oleh Allah ta'ala, perbanyaklah berkomunikasi dengan Allah dan kurangilah berkomunikasi dengan manusia alias ngetabrus. Ya itu. Ngetabiah itu enggak boleh ya. Jadi man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'ul Qur'an, kata Rasulullah, siapa ingin berkomunikasi dengan Allah hendaknya dia membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-muhadan kita diberikan taufik oleh Allah taala untuk bisa istiqomah di dalam baca Al-Qur'an. Yang kesulitan membaca Al-Qur'an, gradul, jangan ketinggalan rombongan ibu-ibu. Perbanyaklah membaca surat Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa barang siapa baca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka pahalanya sama dengan membaca Al-Quran 1 kali khatam. 3 kali Al-Ikhlas 1 kali khatam. Ya. Berarti kalau 3 kali khatam 3 kali. Iya. Kalau baca 9 kali berarti 3 kali khatam. Itu. Apalagi kita menjelang bulan Ramadan, Pak. Jadi saya selalu memotivasi ibu-ibu, bapak-bapak di kampung-kampung yang sudah sepuh, jangan mau ketinggalan rombongan dengan yang muda-muda yang bacaan Al-Qur'annya bagus. Rasulullah itu nabinya orang yang pintar ngaji juga yang nggak bisa ngaji. Rasulullah itu menaungi semuanya. Maka Rasulullah mengeluarkan hadis yang menggembirakan kita. Bagi siapa saja yang kurang di dalam membaca Al-Qur'annya, jangan mau ketinggalan rombongan bersama para pecinta Al-Qur'an. Perbanyaklah membaca surat Qul huwallahu ahad. Insyaallah hafal nggih. Sehari 100 kali sudah berapa kali khatam, Bu? 1 tahun belum tentu khatam kita kadang. Ya, Ramadan juga belum tentu khatam kita ya. Karena kalau sudah malam ke-21 sibuk isinya meja, Pak. Jadi apa? Masa ini sama cari baju yang sarimbit gitu. Tawaf apa? Iktikafnya sudah ke mall sudah, Pak. Baik, Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Ciri-ciri orang beriman yang berikutnya, kata Rasulullah SAW, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Masya Allah. Jadi sampai kepada tetangga pun diatur
Bahkan malaikat Jibril itu dikatakan dalam hadis, malaikat Jibril itu tidak henti-hentinya mewasiatkan kepada Rasulullah urusan tetangga. Sampai-sampai Rasulullah sempat berpikir begini, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu termasuk orang yang akan mendapatkan warisan. Warisan, betul. Yang mendapatkan warisan keluarga, Bu. Tapi malaikat Jibril itu selalu kepada Rasulullah mewasiatkan jaga hubungan dengan tetangga. Jauh. Sampai Rasulullah Jibril kok nemen banget ya wasiatnya. Jangan-jangan tetangga ini suatu waktu nanti termasuk golongan yang akan mendapatkan Ahli warisan. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat penting sekali di dalam urusan bertetangga. Di dalam riwayat yang lain, dari riwayat Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an, di antaranya dikatakan bahwa ada hak-hak bertetangga yang perlu kita penuhi. Di antaranya apabila tetangga sakit, maka hendaknya kita menjenguknya. Sekarang nggak jauh sakit, Pak. Kadang tetangganya meninggal di berita itu sampai 4 hari nggak tahu, Pak. Banyak ya. Baru tahu baunya busuk. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi antara kita ya. Nggak kenal sama tetangganya. Ini banyak kan berita-berita akhir-akhir ini ya, ada orang meninggal, tetangganya nggak tahu kecuali setelah tercium bau busuknya sudah 3 hari 4 hari. Tetangganya sakit juga tidak tahu. Nah, kemudian apabila meninggal maka hendaknya kita mengantar jenazahnya, kita bertakziah. Pahalanya besar sekali mengiring jenazah. Ya, kita menunjukkan penghormatan tidak hanya ketika hidup, bahkan ketika saat wafat pun kita ikut mengiring. Terutama bagi bapak-bapak atau laki-laki. Kemudian apabila meminjam sesuatu tetangga kita, hendaknya kita pinjami. Kalau kita pinjam, hendaknya kita kembalikan. Tetapi ada kaidah, Bu. Kalau kita sudah meminjam kok lebih dari 3 kali, jangan pinjam, Bu, beli, Bu. Itu berarti kita butuh. Pinjam kok sampai 3 kali, ini berarti sudah butuh. Kalau pinjam 1 kali, 2 kali, dimaklumi. Kalau pinjam kok lebih dari 3 kali, ya beli sendiri. Berarti kita memang membutuhkan barang itu. Ya, kalau pinjam kok balik-balik. Apabila ada sesuatu yang tercela, maka kita tutupi aibnya. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, menutupi celah saudara, termasuk di sini tetangga, karena saudara kita sama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya kelak di akhirat nanti. Bahkan Rasulullah mengancam, siapa yang suka ngumbar aib seseorang dari kaum muslimin, maka dia tidak akan mati sebelum dia melakukan dosa itu. Ini bahaya sekali. Ya, menertawakan tetangga, anak tetangga, mohon maaf, mungkin anak tetangga, pacaran pulang malam, ngakak-ngakak ditertawakan, ya, diceritakan mari-mari, gak sadar ternyata diingatkan oleh Allah anaknya sendiri kejeblos. Naudzubillah min dzalik. Ini ancaman Rasulullah. Siapa yang suka membuka aib orang lain, dan itu sudah tingkatnya parah ya, selalu begitu, maka dia tidak akan mati sebelum dia ditimpa aib yang sama, dia melakukan aib yang sama. Naudzubillah min dzalik. Dan siapa yang menutupi aib orang lain, maka insya Allah aib kita itu juga ingin akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila tetangga kita mendapatkan suatu kebaikan, maka hendaknya kita mengucapkan selamat. Apabila tertimpa musibah, hendaknya bertakziah atau kita ikut berempati, menampakkan kesedihan kita. Jangan SMS. Apa SMS ya? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Wah, itu habis kecelakaan itu, astagfirullahaladzim, tapi dalam hati, wapok, alhamdulillah, kandane ra kena-kena, rasa no gitu. Jangan begitu ya. Atau tetangganya beli toples baru, nggak mau kesaingan, harus beli toples yang besar. Tetangganya beli mobil, greges beli mobil yang besar, itu bis. Tetangganya beli kulkas baru, diantar, enggak semuanya. Waduh, ini malah kena demam sendiri. Nah, ini artinya SMS kita, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jangan. Itu penyakit hati yang akan menggerogoti diri kita sendiri. Kalau tetangga kita mendapatkan kebahagiaan, kita ikut berbahagia. Kalau tetangga kita mendapat musibah, kita bertakziah, kita hibur, ya, kita tampakkan empati kita. Ya. Dan kemudian ini juga Rasulullah, Masya Allah, hadis yang menurut saya sangat detail sekali. Bahkan beliau mengatakan, apabila kamu ingin meninggikan bangunan rumahmu, maka mintalah izin. Jangan sampai menutupi matahari dan celah angin. Ini sering ya, kita bertetangga, kadang-kadang kita membangun, meninggikan, yang biasanya tetangga kita dapat sinar matahari, angin berembus, tiba-tiba tahu-tahu udah gelap rumahnya. Kita nggak izin. Ini sampai disebutkan oleh Rasulullah. Jangan kita bangun rumah, ya, kecuali kalau di tengah sawah nggak ada tetangga aja siapa-siapa,
Atau kita bertetangga dengan yang nggak pernah protes, maksudnya kita tinggal di dekat kuburan, Bu, enak, nggak ada yang protes, Bu. Nggak protes, manusianya nggak protes. Kalau protes malah takut kita. Bahaya. Jangan sampai. Tapi kalau kita bertetangga seperti di sini yang padat, ya adab yang baik sudah dicontohkan Rasulullah. Mungkin nanti debu dari kita membangun itu kena ke tetangga kita, kita izin ke tetangga kita. Mungkin kita meninggikan sehingga sinar matahari menjadi terang, walaupun itu tanah kita sendiri. Nah, hendaknya kita meminta izin dan jangan sampai mengganggu. Dan jangan sampai mengganggu dengan bau kotoran, kecuali engkau menjirami. Kata Rasulullah, mungkin kita ternak ayam, ternak bebek, kotorannya kita nggak sadar ternyata baunya. Atau kita punya usaha rumahan, mengolah apalah misalnya, yang itu menyebabkan limbahnya mengotori tetangga gitu. Tetapi kalau kita punya tetangga yang seperti itu, hendaknya kita sabar. Ada satu kisah yang menarik dari salah seorang ulama, kalau tidak salah Imam Abu Hanifah, kalau tidak salah ya. Beliau ini punya tetangga bukan Islam, Temboknya kamar beliau itu di baliknya itu kamar mandi tetangganya. Dan itu nerembes. Ya, nerembes itu ya namanya nerembes pasti ganggu. Kadang-kadang juga bau itu nerembes. Tapi beliau diam sampai sekitar 2 tahun lamanya. Beliau tidak sama sekali tidak menegur orang itu. Itu kalau kita ya jangan 2 tahun wis. Mungkin difoto kita kirim ke grup RT minta tahu gitu. Sampai akhirnya anak-anaknya ketika beliau sakit, anak-anaknya datang berkunjung dan lihat masuk ke kamar, loh, Pak Iki sejak kapan kok ada begini? Waktu sudah lama bilang gitu. Loh, Bapak kok enggak bilang, Bapak kok enggak protes? Tapi beliau memilih untuk bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika tetangganya sendiri yang tahu, ternyata ini enggak ngerti. Kan ada ya, tetangga kita enggak ngerti, dibantu tapi enggak ngerti sebenarnya. Nah, itu yang bantu bagus, tapi hendaknya kalau kita dibantu kita tahu diri. Enggak ngerti kalau ternyata selama ini nerembes kotoran itu, basah itu sampai ke kamar beliau. Begitu beliau mengetahui bahwa nerembes itu, beliau akhirnya jatuh hati dan memeluk agama Islam karena melihat keluhuran akhlak Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. 2 tahun rembes begitu. 2 tahun. Kita jangankan rembes, talangnya tetangga muncrat ke rumah kita. Geger, kecuali kalau mangga tetangga sampai di halaman kita menengai lah gitu. Menengai. Dicek kok hilang. Ya. Ada satu lagi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanyakan, wahai Rasulullah, fulanah, berarti perempuan, selalu sholat malam dan puasa di siang harinya, akan tetapi ia sering mencela tetangganya. Maka Rasulullah menjawab, ia akan masuk neraka. Nah, begitu. Jadi sholat sunnah, ya, puasa, bersedekah, kebaikan kita nggak akan ada artinya kalau lisan kita suka menyakiti orang lain. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, meskipun dia itu baik, tapi kalau lisannya tajam, suka menyakiti orang lain, terutama tetangganya sendiri, maka tidak malah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, justru menjadikan sebab kita masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa menjaga adab kita kepada tetangga. Salah satunya seperti yang disebutkan itu tadi dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Ustaz Gulam yang kedua. Terima kasih Ustaz Bayu. Menarik sekali kalau kita lihat sebenarnya memang masalah duniawian, pertetanggaan duniawi ini itu kayaknya nggak ada habisnya. Iya. Gitu. Pinjam dulu 100 itu sampai 100-nya itu 100 juta iya, gitu mungkin betul. ataupun Nanti, itu. Kalau lebih galak ya. Kalau kita nagih lebih galak yang ditagih itu. Aku nyelesak lah gitu itu panjang. Maka kemudian sebenarnya ini nasihat untuk kita semua sebenarnya, bukan untuk menasehati yang di samping kanan kiri. Maka rumah ngajian iki enggak. Akhirnya niat kita baik malah justru menjadi bumerang untuk kita semuanya. Tentang bagaimana adab kita kepada tetangga, adab kita kepada sekitar kita, termasuk juga tetangga-tetangga yang mungkin
perumahannya masih jarang, nggak ada orang. Iya. Gitu. Jangan lupa tetangga dekat itu, saya pernah baca satu referensi, tetangga dekat itu ya kerabat kita yang ada hubungan darah dengan kita mungkin. Saudara kita, jangan lupa kita malah justru lebih dekat dengan tetangga rumah daripada tetangga kerabat. Ya. Itu yang kadang kita sering kali lupa. Wabu sekali di kompleks kita, cuman kita kadang lupa apa namanya? Lupa ke saudara kita kandung yang di rumah, diponakan. Ponakannya bolak-balik nyilih, oh jadi parah nih, merontok nyilih maneh. Nah gitu. Itu mungkin yang jadi refleksi kita bersama. Iya, iya. Apa langsung kita ke pertanyaan saja mungkin setelah ini, atau masih ada yang mau disampaikan lagi? Ciri terakhir. Oke, masih ada satu ciri terakhir. Tadi yang pertama tentang berkata baik atau diam, yang kedua bagaimana memuliakan tetangga, dan yang terakhir ciri yang ketiga. Monggo Ustaz Bayu. Ciri yang ketiga yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada hari kiamat, beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Seperti pagi hari ini kita merasa dimuliakan sekali oleh ibu-ibu dari Forum Komunikasi Majelis Orang Tua Siswa Sekolah Islam Sabilah Malang ini. Nah, di antara adab kepada tamu yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, hendaknya kita menampakkan wajah bahagia apabila kita kedatangan tamu. Ya. Masya Allah, singipi apa wingi bengi sampean kok saiki rene alhamdulillah senang gitu ya. Kita itu meskipun suguhannya hanya air putih atau sederhana, tapi kalau yang punya rumah itu nyeneng no Bu, betah ya. Tapi kalau seandainya kita itu bertamu yang disuguhi itu macam-macam, aneka macam, tapi kalau yang punya rumah sih sampean plok ngono, kira-kira sampai sih gak kolu. Gak kolu ditokno maneh Pak. Iya. Kata Rasulullah SAW, salah satu juga ciri orang yang hajinya mabrur itu adalah dia kalamnya jadi baik. Jadi nyuguhkan makanan itu dengan kata yang baik. Jangan nyuguhkan wis entek-entekan do iku gawe masak ngene tok wis entek akeh. Lha itu kira-kira kita mau makan Gus. Nyampe sini enggak sido ketelen itu Pak. Hendaknya kita menyuguhkan makanan dengan kata-kata yang baik ya. Kemudian hendaknya kita juga menambah persediaan makan kita. Jangan kita malah merasa terbebani. Rasulullah SAW pernah dilapori salah satu sahabat. Karena salah satu sahabat Rasulullah ini suka menerima tamu. Nah, istrinya biasa mungkin ya. Pak mau tamu masak kan pasti kerepotan. Ya, ibu pasti kerepotan di rumah. Sampai menunjukkan sikap yang kurang senang kepada suaminya karena suka menerima tamu. Karena akhirnya harus repot di dapur. Kemudian hal itu dilaporkan kepada Rasulullah. Cerita kepada Rasulullah, istri saya agak kurang senang kalau saya banyak menerima tamu. Kemudian Rasulullah bilang begini, katakan kepada istrimu, hari ini, besok jam sekian saya akan bertamu ke rumah kamu. Nah, karena dikabari kalau yang mau bertamu Rasulullah, istrinya siap-siap. Ya, meskipun sebenarnya nggak suka, tapi karena datang Rasulullah, jadi senang. Kemudian ketika selesai bertamu dengan Rasulullah, kemudian mau pulang, pamit Rasulullah ngomong kepada sahabatnya ini, panggil istrimu di belakang, suruh perhatikan saya. Begitu Rasulullah pamit keluar, si perempuan ini langsung jerit-jerit karena beliau melihat dari jubah Rasulullah itu jatuh namanya kalajengking, jatuh namanya ular, kelabang itu jatuh. Sehingga kemudian itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apa makna dari ini semua ya Rasulullah? Begitulah sebenarnya faedah tamu itu. Tamu itu ketika datang membawa keberkahan, dan ketika pulang dia sebenarnya sedang mengambil keburukan yang berada di rumah itu dan dijatuhkan di dalam perjalanan. Jadi sebenarnya rumah itu, bahkan sampai para ulama itu, kalau 40 hari kok gak ada daya, takut mereka. Jangan-jangan saya termasuk orang yang gak akan dibersihkan rumah kita oleh Allah Ta'ala. Apalagi kalau tamu itu tamu orang yang soleh. Ya, katanya Ta'lim Muta'alim, dalam kitab Ta'lim Muta'alim, kalau kita ingin anak kita menjadi orang soleh, meskipun kita bukan orang soleh, hendaknya kita suka mengundang orang soleh ke rumah, kita jamu dengan baik. Orang-orang dulu itu, kiai-kiai dulu itu ya, anak-anaknya bisa menjadi seperti itu karena suka memuliakan orang soleh. Bahkan saya mendengar guru saya sendiri, abahnya itu dulu kalau ada berita akan ada kiai datang ke kampungnya, selalu minta saya yang jamu. Bahkan beliau sudah memelihara ayam itu selama berminggu-minggu khusus untuk menjamu, semata-mata menghormati ulama karena melihat betapa berkahnya itu. Nah, tinggal kita sekarang, kita senang apa enggak kedatangan tamu ya. Nah, sebenarnya tamu itu datang membawa keberkahan dan pulang akan membawa
dosa dan keburukan yang ada di rumah itu dan tidak dibawa pulang, tapi di jalan itu akan jatuh seperti isyarat dari jubah Rasulullah jatuh karena jengking kelabang yang itu mengisyaratkan keburukan yang ada di rumah itu dibawa pergi. Maka hendaknya kita seharusnya senang, ya. Tapi kita juga harus tahu diri, jadi tamu, ya. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh seorang muslim itu bertamu di rumah saudaranya sampai menyulitkannya. Kemudian sahabat bertanya, gimana maksudnya menyulitkan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, dia tinggal atau bertamu pada saudaranya itu dan tidak ada sesuatu yang diberikan padanya. Nah, jadi itu adabnya, kita bertamu, kita membawa sesuatu. Dan menginap, itu kata Rasulullah SAW boleh. Dan kita wajib untuk memuliakannya sampai 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari, maka itu pahala besar bagi kita. Orang tamu kok seminggu sampai nginep. 3 hari pertama itu kewajiban kita sebagai tuan rumah. Setelah 3 hari, Rasulullah memberikan pilihan. Boleh kita, kalau kita ngomong kita keberatan, atau boleh kita tetap menjamu dia, dan itu menjadi pahala besar bagi kita. Saya pernah mendengar ya, orang Arab itu adatnya begitu. Kalau ada tamu tiba-tiba datang ke rumah, nggak akan ditanya keperluannya apa, walaupun nginep sampai 3 hari. Baru nanti kalau sudah 3 hari bertanya, sama sebenarnya tadi nopo, kan gitu. Kalau kita kan baru duduk, ada apa gitu kan? Karena adab dari Rasulullah SAW, kita menjamu tamu, kewajiban kita 3 hari. Lebih dari 3 hari maka itu adalah kesunahan dan keberkahan bagi kita. Tapi kita ya tahu dulu, mosok nginep sampai 3 hari itu. Padahal tetanggaan, waduh. Nginep seminggu. Oke. Itu kira-kira Ustaz Gulam ada 3 hal. Ada 3 hal itu tadi. Ya. Bapak, Ibu, Satu, berkata baik, yang kedua memuliakan tetangga, dan yang ketiga adalah memuliakan tamu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki 3 ciri ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini karena waktunya sudah sangat mepet, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu gitu. Karena memang biasanya audiensnya Bapak Ibu, ini khusus ibu-ibu ya. Ini karena memang waktunya sudah, kita ada di ujung waktu, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan dari ibu-ibu MOS ini, ya, berkaitan dengan bagaimana 3 adab itu, ya. Seperti itu. Pak Ustadz mau tanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nurul dari Satuan MOS TK. Izin bertanya Pak Ustadz, biasanya kan kalau kita ngumpul-ngumpul itu suka tanpa sengaja itu kan ya, ngobrol lah, nah gitu. Nah istilahnya kan gibah ya. Jelas-jelas itu sudah dosa ya, katanya kan memakan daging bangkai gitu ya. Terus adakah kalau udah gibah kan memang itu udah dosa, adakah di dalam Islam itu yang gibah diperbolehkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pertanyaannya, ada nggak sih dalam Islam itu ghibah diperbolehkan? Tapi tahan dulu, ada pertanyaan lagi mungkin dari ibu-ibu. Kita tampung dulu ya. Kita tampung dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Saya dari MOS SD, ingin bertanya berkaitan tentang berkata baik, Ibu Ustadz. Jadi untuk berkata baik itu tadi salah satunya adalah menasihati atau berkata tentang ilmu ya, ya. Nah, kalau misalkan kita bertetangga nih, orangnya lebih tua dari kita, kebetulan usianya mungkin lebih tua, lebih berpengalaman. Bagaimana cara kita untuk memberikan nasihat, ilmu atau istilahnya memberikan nasihat tanpa membuat beliau tersinggung gitu, atau tidak bermaksud menggurui seperti itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi terakhir gini, sumpah terakhir. Karena kalau dilanjut sampai jam 1 juga ini kesampaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didekatkan aja, didekatkan. Ya. Saya Boni dari Satuan dari MOS SMP. Pertanyaan saya sekarang kan
marak di medsos untuk yang ustadz itu. Di antaranya di grup-grup WA. Kadang takut menasihati langsung. Sering seseorang itu menggunakan grup WA. Bagaimana menurut ustadz? Ya. Terima kasih. Oke, jadi ada pertanyaan Ustadz Bayu, satu Hibah yang tentang hibah yang diperbolehkan, yang kedua tentang Menasihati. nasihati yang lebih tua, Iya. yang ketiga nasihatinya pakai grup. Itu nyindir mungkin. Yang lah sindir itu kok grup gitu. Itu bagaimana di dalam Islam? Iya, monggo Ustadz. Ini sepertinya pertanyaan relate ya, sangat Oh iya, relate sangat dengan ya. kehidupan sehari-hari ini. Kayaknya sedang menyampaikan problematika masing-masing. Mohon maaf. Saya sering Ustadz Gulam pada pengajian-pengajian yang ini cerita saya Iya. di pengajian yang lain itu sebelum saya masuk, Ustadz tolong nanti disampaikan ini ya, nggak tahu kalau ternyata materi itu saya suruh nyindir. Itu sering sekali. Iya. Tolong nanti disampaikan materi ini ya, saya nggak tahu kalau ternyata saya diarahkan untuk nyindir salah satu jamaah atau beberapa jamaah. Oh itu, nah itu makanya saya nggak mau disetir. Yang mau menentukan materi harus saya. Kalau nggak gitu nanti saya disuruh nyindir, nggak sadar juga saya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama mengenai hibah tadi ya. Sebenarnya apa sih hibah itu? Nah, kita ke definisi hibah dulu ya. Hibah itu adalah menyebutkan apa yang ada pada orang lain yang kalau orang lain itu tahu maka dia akan sakit hati atau tidak suka. Walaupun sesuatu itu benar. Panjenengan lihat di jalan ono wong kudunge ijo, kelambine abang, roknya kuning, monggo. Ya memang kan seperti itu kenyataannya. Jangan guyu ngakak-ngakak terus ngomong ke temannya begitu. Ya memang kan kenyataan begitu. Orangnya pakai pakaian seperti itu. Tapi kira-kira kalau orangnya tahu, beliau mungkin akan tersinggung. Itu hibah. Menyebutkan kok wireng ya. Memang kulitnya hitam, tapi memang betul kulitnya hitam. Tapi kan kalau kira-kira orang itu mendengar akan tersinggung, maka itulah yang namanya hibah. Jadi menyebutkan sesuatu yang kalau orang lain itu mendengar itu dia akan tersinggung, walaupun itu benar, itu hibah. Kalau tidak benar, itu namanya fitnah. Jadi ngomong benar keliru, ngomong nggak benar ya tambah keliru. Jadi ngomongkan orang lain tuh sama-sama nggak ada benernya. Ngomongkan yang benar, tapi nanti orang tersinggung, jatuh hibah. Ngomongkan yang nggak benar, jatuh fitnah. Nah, tetapi apakah ada membicarakan keburukan orang lain yang ditoleransi dalam Islam? Nah, ternyata menurut para ulama, salah satu menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, ini saya kutipkan dari keterangan di kitab Ihya Ulumuddin, ada beberapa pembicaraan kita mengenai keburukan orang lain yang itu tidak berdosa. Bahkan pada satu waktu tertentu itu menjadi wajib membicarakan itu. Yang pertama adalah melaporkan kezaliman seseorang. Ya. Ada orang lapor ke polisi, ya, mengaku dizalimi. Dizaliminya bagaimana, Bu? Oh, nggak boleh bicarakan keburukan orang lain, Pak. Oh iya, nggak selesai masalahnya. Polisinya kan bingung ini. Iya. Nah, jadi gimana? Kan harus jelas, Bu ya, harus jelas. Kan harus jelas, ya. Kalau kita mau melaporkan untuk merasa kita dizalimi, harus jelas dizalimnya seperti apa, kan begitu. Saya juga begitu. Oh, kalau anak-anak kadang lapor begini-begini, saya tanya jelas, kamu diapakan? Nah, kalau kita takut ghibah ya nggak selesai-selesai. Jadi polisinya ya bingung, orangnya nggak boleh Pak membicarakan. Nah, padahal seperti ini boleh, ya, membicarakan kedzaliman orang lain, melaporkan kepada orang yang kita anggap mampu untuk menyelesaikan itu. Nah, kita kan menyebutkan kan, misalkan, oh begini orangnya suka melempari rumah saya dengan batu atau gimana ya. Kalau malam itu motornya digeber-geber di rumah saya. Itu kan menyebutkan keburukan orang lain, tapi dalam rangka kita untuk menyelesaikan sebuah konflik, maka itu tidak masalah. Boleh. Termasuk yang kedua juga adalah untuk meminta pertolongan akan suatu kemungkaran yang terjadi di suatu tempat. Ini sebenarnya mirip dengan tadi ya. Kalau kedoliman biasanya pribadi atau ada suatu kemungkaran di tempat kita. Ya misalnya kita di lingkungan kita ada bar yang sampai malam begini-begini, kita laporkan, kita menyebutkan akhirnya kekurangan atau kejelekan-kejelekan orang lain, maka tidak apa-apa untuk mengatasi kemungkaran itu. Tapi tentu kan tidak ember, Bu, ya, tidak ke semuanya, kepada pihak-pihak tertentu juga. Yang ketiga, untuk memperingatkan orang Islam lainnya. Misalkan ada seorang tokoh atau ada seseorang yang kita tahu bahwa seseorang ini, mohon maaf, sesat, ajarannya sesat, atau dia punya perilaku buruk. Kemudian kita ngomong ke teman kita, jangan deket-deket sama itu.
dia itu begini dalam rangka supaya teman kita nggak ikut kena dampaknya juga, maka ini tidak boleh. Ini boleh ya, karena kita memperingatkan orang lain supaya orang lain itu tidak terjatuh menjadi korban. Nah, kan menyebutkan kekurangan gitu ya. Ya misalkan kita tahu tetangga gua ojo jada-jada men kok balik diutangi sampean kok ya nanti balik pinjam uang nggak kembalikan itu. Nah, misalnya kita untuk berhati-hati jangan dekat-dekat, nanti orang itu biasanya nanti akan begini yang memang itu sudah maklum, orangnya memang terkenal begitu, maka kita menyebutkan keburukan orang lain kan ghibah itu ya. Itu tidak apa-apa, diperkenankan dalam rangka untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak. Kemudian boleh kita membicarakan keburukan ini secara fisik. Kalau memang orang itu sudah ma'ruf atau sudah terkenal dengan itu. Misalkan, mohon maaf, saya ingin cari rumahnya Pak Budi, misalnya. Pak Budi yang mana ya? Di satu kampung itu Pak Budi itu banyak ya. Ya ada 5 orang Budi gitu. Terus kemudian akhirnya sebutkan itu loh, mohon maaf Pak, yang Pak Budi yang kakinya pincang itu. Nah, ini kan kita akhirnya nyebutkan kekurangan orang lain. Tapi memang kesulitan sendiri kalau kita nggak nyebutkan. Maka kalau itu sudah ma'ruf, orang sudah terkenal, memang dikenal di kampungnya itu, dan beliau memang ya sudah biasa disebut seperti itu, kita menyebutkan kekurangan fisiknya dalam hal kita ingin memperjelas sesuatu, maka tidak apa-apa daripada salah orang, Pak. Betul. Ya, kalau nyari alamat biasa nggak apa-apa, tapi kalau mau ngirim makanan ternyata keliru kan jadi masalah nanti. Oh Pak Budi yang itu loh, nah, mohon maaf, mungkin yang ada kekurangan di matanya, yang matanya agak juling itu. Nah, kita langsung tahu, oh itu yang dimaksud. Nah, pada hal semacam itu tidak apa-apa kita menyebutkan kekurangan orang lain. Termasuk juga yang terakhir adalah kita menyebutkan kekurangan orang lain yang orang lain itu tidak pernah malu menampakkan kekurangannya. Ada kan ya, orang berdosa tapi dia malah bangga dengan dosanya. Bangga dengan dosanya. Dia diingatkan tidak bisa, dia malah menampakkan dosanya itu. Maka kita menyebutkan nama orang itu, ya, karena dia. Jadi orang maksiat itu kan ada 2 tipe ya. Ada orang maksiat karena memang nggak bisa menahan diri dan nafsunya, dia kalah dengan nafsunya. Yang seperti ini kemungkinan diampuni masih besar. Tapi ada yang dia bermaksiat karena sombong. Ini aja kok. Nah itu loh. Waduh, kalau sudah begini nih, ini yang kata orang seperti itu. Nggak apa-apa kita sebutkan namanya. Wong orang itu jelas-jelas menantang Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira Ustaz Gulam. Itu yang pertama. Jadi mungkin yang pertama relate sama yang ketiga mungkin ya. Yang ketiga tentang apa tadi? Menyindir. Di grup WA seperti itu. Kita lanjut dulu. Kita break sejenak dulu Bapak Ibu. Setelah itu kita lanjut menjawab pertanyaan kedua dan ketiga tentang bagaimana boleh nggak sih kita nyindir melalui grup WhatsApp, dan atau yang kedua mengingatkan yang lebih tua daripada kita. Kita break sejenak. Terima kasih pemirsa Sisma TV yang berbahagia, ibu-ibu Forum Komunikasi Majelis Orang Tua Siswa Sekolah Islam Sabilillah Malang. Kita lanjut ke pembahasan menjawab pertanyaan dari 2 pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Monggo Ustaz Bayu. Kita agak ringkas. Yang kedua tadi ditanyakan bagaimana cara kita mengingatkan orang yang lebih tua. Atau menasihati orang yang lebih tua biar tidak tersinggung. Ya, sebenarnya sangat dipuji oleh Allah orang yang watawasau bis-sabri watawasau bil haq watawasau bis-sabr, yaitu orang yang senantiasa menasihatkan dalam kebenaran dan menasihatkan di dalam kesabaran. Hanya mungkin kalimatnya yang harus kita tata. Kebenaran tetap harus disampaikan, tapi mungkin kalimatnya yang harus kita susun dengan baik supaya jangan sampai menyinggung orang lain. Nah, biasanya cara yang paling mudah adalah dengan kita, supaya orang tidak terhakimi, kita menyebutkan dulu kekurangan kita dulu. Maksudnya gini, saya dulu juga begitu kok Bu. Nah itu loh, dulu itu saya juga sulit begini. Jadi orang itu merasa diajak sama-sama, enggak sampai niku kayak aku ngene loh. Wah gini, kayaknya membuat gap yang besar ya. Orang seperti seolah-olah disudutkan. Kita memberi contoh aja. Kita berikan contoh misalnya,
oh ibu saya dulu juga begini. Jadi orang itu merasa, oh iya ya, ternyata yang kayak saya salah itu juga sama, banyak. Ada merasa dimaklumi, merasa diajak berubah gitu. Tapi kalau kita langsung nuding dengan cara sama itu nggak kayak yang lain tuh begini, itu sangat menyakitkan dan tidak merangkul. Jadi kita hendaknya mengawali bermukadimah dengan dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari, bahkan mencontohkan diri kita sendiri begitu. Saya kepada anak-anak juga, kalau anak-anak melakukan kesalahan, dulu Ustadz Bayu seusia kamu juga sama, tapi dulu begini, Ustadz Bayu akhirnya belajar begini. Akhirnya anak mikir gini, ada keinginan untuk berubah. Tapi kalau langsung kamu itu gini, yuk, lihat saya kayak gini, nah padahal kita pun sebenarnya juga pernah kan melakukan kesalahan itu. Tapi kalau kita beri pengantar seperti itu, orang responnya akan berbeda. Orang akan merasa lebih dirangkul dan diajak untuk berubah bersama-sama. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Yang ketiga, menyindir di WA. Sebenarnya kalau mulutmu harimaumu sekarang sudah berubah, jadi jempolmu harimaumu atau jarimu harimaumu ya. Karena sekarang hukum berkomunikasi melalui media sosial seperti WA itu oleh ulama sudah didiskusikan, itu sama seperti kita berdiskusi dengan lisan begini. Maka sebenarnya kalau kita punya masalah, kalau memang kita kan dianjurkan, kalau datang suatu berita fatabayyanu, kamu bertabayun dulu. Nah, kalau kita nggak biasa bertabayun, maka sebenarnya kita bisa kok cari orang ketiga yang kita anggap bisa menengah-nengahi perselisihan itu. Betul. Nah, menyindir melalui WA, kalau sindiran itu begitu tajam dan betul-betul mengarah, ini yang dilarang karena sama dengan mempermalukan orang lain. Kata Imam Syafi'i, kamu kalau ingin lihat orang itu tulus menasihati atau tidak, lihat gimana cara dia menasihati. Kalau dia menasihati di saat sendiri berdua, maka dia betul-betul tulus ingin kamu berubah. Tapi kalau dia menasihati di hadapan orang banyak, dia sebenarnya ingin mempermalukan kamu. Nah, itu kadang-kadang di WA itu nggak hanya mempermalukan karena dibaca oleh semuanya, kecuali kita secara umum gitu, halal secara umum gitu ya, yang tidak langsung menjurus kepada seseorang tertentu, maka tidak masalah. Maka sebenarnya kita hindari, kita mengingatkan orang melalui grup kalau itu memang masalah sangat sensitif sekali, bisa kita japri atau paling tidak kita bertabayun. Kalau tidak bisa, kita hadirkan orang ketiga, mungkin siapa yang kita anggap bisa menjadi hakim, guru kita kah atau orang yang kita tuakan, supaya tidak terjadi salah paham di antara kita. Baik gitu, Ustaz Gulam. Terima kasih Ustaz Bayu. Jadi jawabannya untuk pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 itu cukup gamblang. Dua, dengan cara bagaimana kita menasehati, dengan cara yang baik, memberikan contoh kita terlebih dahulu mungkin, atau contoh yang paling baik itu ya sikap kita sebenarnya kepada tetangga, gitu. Kita alih-alih mengubah tetangga kita menjadi baik, kita sendiri malah ke tetangga malah nggak pati baik, gitu, seperti itu, sehingga malah nggak jadi contoh, menjadi kontraproduktif. Atau yang ketiga, memang menarik sebenarnya kalau ada masalah hendaknya diselesaikan langsung aja, bertemu ngobrol langsung, mungkin seperti itu, tidak gitu, karena memang efeknya bermedia sosial, chatting apalagi, itu yang baca nggak hanya satu orang gitu ya. Mungkin walaupun dengan japri gitu ya, bisa jadi japriannya ditanyakan di forward ke suaminya gitu, atau di forward kanannya, coba kelakuannya tonggomu iki, di forward gitu. Lain akhirnya tambah masalah. Mending selesaikan ketemu langsung, terus kemudian masalah itu akan selesai. Seperti itu mungkin Ustaz Bayu untuk kajian kita pada pagi hari ini sudah setengah jam lebih berpuluh-puluh menit. Tapi semoga kajian ini pertama bisa menjadi pintu Allah memberikan rahmat bagi kita semuanya. Amin. Yang kedua, semoga dari kajian kita pada pagi hari ini bisa menjadi titik penting untuk kita mampu menjaga lisan kita, mampu menjaga etika sosial kita kepada masyarakat, termasuk juga bagaimana kita menjamu tamu dan adab kita ketika bertamu kepada orang lain. Terakhir, paling akhir mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup, Ustaz Bayu? Sebagai penutup, tentu kita nggak bisa berlaku baik kecuali semua atas taufik dan pertolongan Allah SWT. Maka kita selalu mohon kepada Allah SWT, semoga Allah selalu menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan. Itu ya, kita sebagaimanapun pengen berbuat baik, tapi kalau nggak ada hidayah dan taufik Allah tentu akan sulit. Maka yang bisa adalah kita jangan lupa berdoa, memohon kepada Allah, kepentingan akhirat kita dahulukan. Kita minta kepada Allah supaya
diri kita diperbaiki oleh Allah, anak-anak kita, suami kita, keluarga kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diperbaiki. Insya Allah dengan barokah doa-doa kita, Allah akan memberikan perubahan-perubahan itu dari jalur manapun, ya. Apalagi mungkin kita punya anak yang jauh dari kita, yang kuliah di mana, nggak ada yang bisa menjaga mereka kecuali doa-doa kita di tengah malam yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita semua diperbaiki semakin baik, semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz Bayu. Kita akhiri majelis kita hari ini, Kalam Mutiara kita hari ini dengan saya nyapa terlebih dahulu Ibu-ibu. Ya. Sapaan terakhir pada Kalam Mutiara pada pagi hari ini. Nggih. Terima kasih. Forum Komunikasi Majelis Orang Tua Siswa Sekolah Islam Sabilillah Malang. Alhamdulillah. Kami pamit undur diri. Saya Ghulam Nurul Wildan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.